Ya pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan dulu kepada mahasiswa untuk bertanya secara langsung. Ada mahasiswa hukum juga di sini, silakan. Baik, nama saya Meira Tiara dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Izin Pak Gayus dan Bapak Ibu, di sini mungkin kami dari mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Trisakti merasa kecewa, merasa melihat kejadian yang terjadi gitu Pak. Yang mana sebuah persidangan ini marwahnya tercela, tercoreng, betul, tercoreng. Yang mana di sini seorang advokat pastinya ada kode etik yang mana harus mematuhi persidangan, yang mana harus tunduk gitu pada persidangan, Pak. Namun di sini saya juga mengerti gitu, kami sebagai mahasiswa hukum bahwasanya apabila suatu persidangan itu menjadi tertutup, itu mungkin juga tidak adil gitu bagi beberapa pihak. Namun di sini mungkin saya dan kami sebagai mahasiswa hukum ingin bertanya gitu, sejauh mana advokat ini harus bertindak di persidangan gitu dengan keadaan-keadaan yang ada, mungkin seperti dan itu. juga tetap Bapak Ibu terima gitu kasih. ya. Silakan, Prof. Gayus. Ini satu pertanyaan juga harapan ya. Jadi saya mendukung sekali. Mungkin dari fakultas ini kan sebagian akan menjadi hakim, sebagian menjadi advokat, menjadi penegak hukum lainnya. Khusus mengenai masalah yang sedang terjadi, yang terbahas malam ini, saya mencoba untuk memberi gambaran sehingga solusi apa yang terbaik. Ya. Yang pertama, ini kalau disebut contempt of court sudah tepat. Ya, artinya tidak menyangkut hal-hal di luar ini. Ini satu profesi, seluruh profesi hukum, artinya sudah tahulah apa yang patut untuk dikenakan terhadap orang dianggap bersalah. Saya harus menggambarkan apa itu contempt of court. Contempt of court terdiri dari dua jenis menurut teoritik. Yang pertama disebut sebagai criminal contempt of court dan satu civil contempt of court atau sipil contempt of court. Yang satu, yang civil itu adalah kalau perbuatannya itu hanya menghambat peradilan, mengganggu, tidak mendukung hakim. Tetapi kalau terjadi kekerasan, terjadi penghinaan paling ringan, itu sudah masuk criminal contempt of court. Jadi mesti orang tahu saat teoritik itu tidak satu artinya. Lalu pertanyaannya, peristiwa ini mau masuk kemana? Kalau saya mengatakan kepada criminal contempt of court yang dilakukan banyak orang, semua kena semua itu. Yang teriak-teriak emangnya tidak kena. Itu kan semua orang yang paham hukum. Teriak-teriak, lari ke depan. Juga kena seluruhnya itu. Nah, jadi kita pilah. Kalau kita mengatakan criminal contempt of court, dengan instrumen apa kita akan menjatuhkan orang itu secara pidana, secara kriminal. Kita belum punya undang-undang tentang contempt of court. Apalagi tentang yang jenis kriminal. Mestinya negara akan menyiapkan dengan peristiwa ini. Nah, saya juga tidak sepakat kalau dikirim ke lembaga advokat, lembaga perkumpulan advokat. Hari ini sudah ada 90 kira-kira di Indonesia. Saya tidak masuk kepada apakah single bar atau multi bar yang tepat untuk Indonesia. Saya setuju dengan single bar. Tapi single bar jenis yang merujuk kemana? Kalau single bar utuh, saya pikir ada konstitusi yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, sehingga itu akan bertabrakan. Tetapi kita bisa mengatakan single bar dalam artian yang single adalah hal-hal menyangkut etik, kode etiknya saja. Itu pendapat saya. Ya, jadi tidak bisa pindah nanti kemana-mana kalau dia dihentikan oleh konsorsium katakan. Juga mengenai ujian advokat, sekarang tiap hari orang ujian advokat. Diuji, dididik sebentar diuji. Ini juga tidak tepat untuk melahirkan advokat-advokat yang berkualitas, advokat sekaliber internasional. Nah, ini terbukti sidang itu seperti itu keadaannya. Oleh karena itu saya mengusulkan agar yang diartikan dengan single bar adalah kode etik yang single. Proses pemeriksaannya single. Kemudian ujian advokatnya juga bersama-sama merupakan satu konsorsium, kalau boleh setahun sekali saja. Jadi advokat tidak banjir seperti hari ini. Kemudian materinya juga konsorsium yang membuat sehingga lulus tidaknya itu ada passing grade yang bisa dipakai sebagai
patokan. Yang kami heran Pak Gayus ini kan bukan orang baru, jam terbang sudah puluhan tahun mungkin bersidang. Rasman dan juga Masih Hotman juga ini. terjadi. Nah, ini sekarang saya menjawab bagaimana proses mengatasi peristiwa yang terjadi. Ya. Saya berpendapat bukan tempatnya kepada ruang pidana. Di sana tidak ada pidana. Kok mau lapor polisi apa dilaporkan? Meskipun ini MA yang menyarankan. Ya tentunya MA tidak utuh berpendapat ini dikriminalkan. Ini kan satu konsleting, satu pertengkaran. Tidak ada penusukan, tidak ada penganiayaan di situ. Tidak cocok bagi saya. Tapi juga bukan diadili nanti di MA. Kalau polisi kan nanti sumbernya ke PN, PN ke MA juga. Saya memilih komisi yudisial untuk mengadili perkara ini. Komisi yudisial bisa memanggil hakim, bisa memeriksa hakim. Juga advokat masyarakat bisa diminta keterangan. Nanti rekomendasinya baru apa? Apakah ini kriminal contempt of court atau ini sivil atau contempt of court sipil sebenarnya. Ringan saja karena dia cuma tidak mau mentaati sedang tertutup misalnya. Itu diselesaikan. Bagi saya komisi yudisial tempatnya. Bagaimana dengan ke depan kita harus jujur mengatakan kualitas advokat kita. Saya di Pradi sebagai pimpinan untuk membuat soal di tahun pertama Pradi. Saya membuat soal esai atau ada dua macam kan? Ya, bukan yang pilih yang Multiple choice. multiple Pilihan choice ganda. atau Multiple choice. essay dibagi dua ya. Saya membuat soal. Tidak cukup ternyata itu. Harus ada satu mata di PKPA-nya yaitu psikologi. Belum pernah ada. Padahal TNI dites psikologi, diajarkan psikologi. Nah ini penting sekali sehingga efek psikologi ini akan timbul di praktek. Termasuk di pengadilan kita lihat itu. Hampir semuanya tidak punya itu. Tidak hanya yang kita tuduh naik meja. Yang teriak-teriak itu siapa? Yang narik-narik salah satu orang siapa? Ini seluruhnya kena, perlu pendidikan yang tepat. Oke. Melalui PKPA. Jadi ini yang solusi yang saya tawarkan. Respon Anda, Pak Partahi. Iya baik, saya sangat respect ya dari apa yang disampaikan Pak Gayus Lumbun ya mewakili. Inilah yang tadi saya katakan bahwa seorang hakim itu harus tidak berpihak. Yang utama lagi harus bijaksana gitu ya kan. Karena kita sesama penegak hukum tentunya nggak ada keuntungannya juga kan. Kalau Rasman mesti dimasukin di penjara, Firdaus dimasuk ke penjara. Kenapa bukan dikasih kesempatan dia? Dengan cara tadi mungkin. Usul bagus, dibangun ke KAI, dimediasi di sana. Kalau memang dia ada kesalahan, boleh skorsing mungkin. Tapi kalau sampai dinyatakan dia melanggar hukum, katakanlah suatu tindak pidana, saya pikir berlebihan gitu ya. Karena semua orang teriak penjarakan dia. Apa yang dipenjarakan? Kita ini semua orang berdosa kok, tiba-tiba masa mau dilempar ke neraka semuanya? Enggak seperti juga, ada proses. Ya kan? Kalau you mau minta ampun, you mau minta maaf, itu saya pikir lebih tinggi daripada keputusan mesti diambil. Jadi makanya saya bilang kejadian ini adalah satu kesempatan untuk semua pihak mengevaluasi. Hakim juga harus mengevaluasi dirinya. Kalau dia nggak bisa mengatasi jalannya persidangan, berarti ada satu wibawa yang kurang bagi dia gitu. Kalau memang dia punya wibawa, punya kemampuan memanage persidangan, dia pasti bisa lakukan itu. Nah kemudian juga advokat juga harus ikut. Sudah ada kode etik yang mengatur bagaimana harus bersikap di pengadilan. Jaksa juga harus begitu, harus juga menghargai. Jangan mau menang-menangan sendiri. Menurut Anda ada sanksinya? Buat Rasman ada sanksinya? Buat Iya, Rasman? maka saya bilang kalau memang itu mesti ada sanksinya karena memang terbukti seperti Skors kata tadi ya. Bang Gayus tadi. Silakan, tapi bukan berarti dia dipidanakan, dia akan melakukan contempt of court, melanggar pasal 207 lah, 217 lah, 224. Enggak seperti itu saya pikir. Jangan matikan mata pencaharian seseorang. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya saudara yang dia mesti hidupin. Jangan dia dimatikan. Iya kan? Pidana bukan solusinya, Bung Farhad. Jadi gini, terang-terangan kan si Rasman ini nggak takut di penjara, nggak takut kehilangan pekerjaan, nggak takut semua dia bang. Dan kedua, kita harus bedakan yang disampaikan Prof. Gayus tadi dan semua teman-teman itu beda dengan kode etik advokat. Kalau Rasman di situ bukan sebagai advokat, sebagai terdakwa. Nah kalau misalnya Firdaus, Ibu, yang lain segala macam, saya setuju gitu. Tapi kalau dia sebagai terdakwa dia merasa pakai advokat, apalagi dia ngancam akan memakai baju advokat.
Bahkan mengancam tidak akan sidang kalau dibicarakan tertutup gitu. Boleh gunakan mic-nya, Bu? Boleh gunakan mic-nya, Bu Foni? Ya bukan maksud. Memang selama belum diputus ya mereka masih status advokat gitu. Gak usah bicara pribadinya Rasman atau segala rupa. Yang sekarang saat ini kita merasa terkoyak ya. Ya. Advokat ini karena peristiwa itu yang kita tidak bisa meredam emosi dan segala rupa, membuat profesi advokat yang terhormat ini menjadi tercoreng. Itu aja. Jadi nanti kita sebagai advokat jadi di mata masyarakat tidak bagus. Kita nggak usah bicara yang pribadi. Dan tentunya yang saya sangat sayangkan karena kita tidak bisa meredam satu tim ini, adanya korban. Firdaus kan juga korban. Itu yang saya, dan kita ini juga korban. Sebagai seorang advokat tercoreng. Itulah yang menjadi concernnya saya, bukan menyalah-nyalakan segala rupa. Jadi sedikit ya, Kita saya tambahkan harus saling mengingatkan satu dengan yang lain Ini dengan perlu advokat catatan dulu gitu bahwa loh. kita ketahui Rasman ini ya, dia setelah Tidak sarjana personal, Bang setelah Farhat tua. ya? Dulu Tidak- dia sarjana tidak personal, agama. Bang, ya? Enggak. Jangan Dia ini setelah personal, jadi Bang. dia jadi Jangan pengacara personal. setelah usia di atas 40 Iya, tahun. jangan bicara personal. Iya, ini ada pribadi kan ya. lagi bicara kemudian, kasusnya. kenapa dia dipecat dari KAI, pindah ke Pradi apa yang sekarang? Ketika mau dicabut SK-nya di Pengadilan Tinggi Ambon, itu katanya yang mengajuin HAPI di zaman Ibu Elsa. Nah, tapi maksud saya harusnya seluruh pengadilan tinggi se-Indonesia apabila misalnya advokat ini sudah dinyatakan berhenti, ya, itu walaupun dia lari di sana tetap aja cabut berita acara sumpahnya. Jadi kesempatan membuat mereka loncat-loncat juga seperti naik kemana-mana itu gara-gara pengadilan sana, juga Bang, yang biar membiarkan tidak personal, seperti Bang. itu. Bang, Harusnya boleh. tegas. Bagi saya Yang sudah beginilah. dicabut basnya berhentikan. Bergantian, Bang. Begini, semua itu telah terjadi, semua telah disaksikan. Kita duduk di sini untuk saling merenungi bahwa ke depan sesama setara penegak hukum itu bisa melakukan porsinya lebih baik. Itu yang kami harapkan. Jadi atas kejadian kemarin kami secara pribadi dan mewakili meminta maaf karena kegaduhan itu terus terang tidak sengaja dan tidak bisa diprediksi. Tapi tidak ada niat kami untuk memberikan kericuhan, menjadikan itu menjadi kayak hal yang memang belum pernah terjadi gitu. Tidak ada niat dari kami. Satu pertanyaan Bu, Ya. di mana posisi Rasman mengurus masalah dia tidak ngamuk-ngamuk? Di mana? Oh. Ngamuk semua orang. Enggak, itu tanya Semua dia saja ngamuk, Pak saya punya Rasman. buktinya. Bukan Ngamuk Pak terus. Farhan, itu dia Jangan- punya alasan. Punya alasan sendiri. Tidak Jangan bisa tanya spesifik dengan lagi lah, saya, Rasman tanya lah. ke pribadinya. Ini kita kan datang ke sini kan Gitu. mewakili rekan-rekan kita advokat, Iya. Pak Gayus hadir. Ya, Yang ngamuk adalah kenapa hukuman. Bang Farhat semangat sekali gitu kalau bicara Iya, Bang Rasman gitu. betul. Kenapa? Jangan, Itu jangan, saya balik nggak boleh, bertanya. Bu. Saya pembela hakim, pembela kaum lemah semua. Mohon Iya, silakan betul. kami, Bung Fredrik. Bung Monggo. Fredrik. Begini, menurut saya siapapun termasuk adik-adik mahasiswa ini, kita harus ingat satu, menjaga marwah pengadilan. Menghormatin martabat daripada hakim. Dan juga kita harus bertindak supaya orang menghormatin kita sendiri sebagai seorang advokat. Bila kita punya perilaku tidak benar, siapa yang menghormatin kita sebagai advokat? Namun, Anda ingin hakim menghormatin kita, terlebih dahulu kita hormatin dululah marwah daripada pengadilan. Pengadilan itu sidang itu suci. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bung Itu Sunan, wajar singkat. itu. Closing statement. Harus itu. Menjaga marwah Pasca pengadilan kejadian dan juga kegaduhan ini, Bung. advokat. Ya, yang pasti saya sependapat dengan Pak Gayus, dengan Pak Fredrik. Ke depan saya harapkan kita tidak melihat lagi kegaduhan dan kericuhan, apalagi disebabkan oleh kita semua para penegak hukum. Oke. Oke. Ya, sebagai seorang advokat, saya mengharapkan advokat dengan ini profesinya tidak tercoreng lagi dan kepercayaan kembali, dan tentunya dalam beracara di persidangan itu kan tuan rumahnya majelis hakim. Majelis Jadi hakim. kita harus menjaga dan sesuai dengan berita acara sumpah kita bahwa kita harus menghormati dan menjunjung tinggi majelis hakim, dan jika kita melakukan protes tentunya ada prosedur yang benar secara sopan, ya. Jadi saudara tepat, saya juga menghimbau kepada saudara Rasman
dan kawan-kawan. Ini sebagai bestie Bang ya? Iya, sebagai bestie, sebagai apalah ya, sebagai manusia yang punya perhatian gitu ya kepada nasib seseorang yang lagi di ujung tanduk. Karena ini kalau dibiarkan aja, nggak dicari jalan penyelesaiannya, Rasman ini selesai, game over sama Firdaus. Itu yang kita nggak mau kan. Tadi kan udah sepakat tadi, ya himbauan dari Pak Gayus tadi. Jadi untuk itu saya pikir, marilah kita sama-sama memahami bahwa kejadian ini sudah terjadi, tetapi yang penting tidak ada unsur kesengajaannya. Ya, untuk itu kepada Rasman, teman saya, yuk segera sama tim lah ya, segera bikin pertemuan, segera menyampaikan minta maaf yang resmi. Ya, baik ke Mahkamah Agung, baik ke KPT, baik ke KPN, baik ke KAI, ya. Kemudian meminta supaya ini ditengahi oleh komisi yudisial seperti harapannya Pak Gayus, supaya bisa dicarikan jalan keluar terbaik ya. Kita nggak mau habis orang. Saya pikir terima kasih. Sekian. Singkat. Sebenarnya peradilan berwibawa itu semua pengadilan berwibawa. Kalau saya lihat nih teman-teman nggak pernah sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi kita sidang telat ini nggak boleh masuk. Angkat kaki sedikit diusir. Bahkan ada lawyernya Bu Elsa diusir, berhasil. Nah jadi maksud saya, ya mungkin saya maklumi juga karena awal ributnya itu kan bukan pada saat persidangan, diskorsing gitu. Nah terus kedua, pada kesempatan ini saya ngikutin arus saja. Saya menangkap pesan bahwa ya kalau masalah etik lawyer bolehlah kita hargai. Karena lawyer ini udah dihukum juga, udah dipecat. Jadi jangan juga dilaporkan lagi untuk disidang atau dihukum penjara, gitu Bang maksudnya. Ya, baik. Ya saya setuju untuk itu. Bapak Ibu juga harus memaklumi Ya, kami. kita memaklumi, kami tapi harus jeda. bagi Catatan terdakwa demokrasi, kami segera kembali yang melakukan ke pidana Sabah saya belum bersama setuju. kami. Kami berharap siapapun nanti yang bersidang di peradilan bisa bernarasi dengan elegan sama seperti pakaian yang kami gunakan dari BHS ya Maria ya. Iya, Andro dengan BHS dengan batik jacket yang cukup elegan. Terima kasih banyak BHS sudah mensponsori kami malam hari ini. Dan semoga tadi diakhiri dengan cukup bijak di BC Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Bu Elsa, terima kasih Bang Fredrik, Bang Fahad, terima kasih banyak. Prof Gayus terima kasih. Bang Sunan yang malam hari ini sejuk banget, terima kasih. Kayaknya gasnya ditahan ya sama Bang Sunan. Bung Siombing terima kasih. Kemudian Bu Foni, terima kasih. Boleh kita sama-sama sambil berdiri? Supaya nggak ada yang bawa perasaan malam hari ini. Nggak ada yang baper Bapak malam Ibu hari ya. ini, semuanya satu suara untuk profesi advokat ya. Betul. Mahasiswa terima kasih dari FH Trisakti dan juga Prodi Humas UNJ. Terima kasih sudah di Catatan Demokrasi. Pemirsa semoga Anda bisa menilai kami secara objektif. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk ngompor-ngomporin. Maria ya. Kita tutup Catatan Demokrasi Mar. Itu dia, saya Maria Segada Alumina Merkuri pamit. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan di Catatan Demokrasi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Prof. Bang Farhan.